Ini kalau lagi bagi kilo, kilo ya minggu. Tapi sekarang duduk ke kilo. Apa kalau ya? Ini sekilo dulu. Jadi kalau dimakan tuh kan kok sudah dimakan. Kalau ini saya ketemu apa jangan ada jadi mulai deh, nanti kapan musuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wasallam ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil kesempatan pagi hari ini kita belajar bersama walaupun libur tetap semangat ya. Guru-guru seperaya setahun. Setahun. Tapi mau ngeteh ora berani. Alhamdulillah kita harus selalu bersyukur masih bisa mari ngene. Ya, masih bisa ambegan. Ya, tapi sudah bisa ambegan pasang selang oleh. Iya, kita selalu harus bersyukur setiap hari karena nikmat Allah tidak berbeda. Ya. Oksigen isi gratis, oksigen yang bayar lebih terasa nikmatnya sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya juga karena waktunya juga longgar. Kemudian saya kantornya sekarang di Majenang, kantornya kantor penyuluhan, jadi lah buat misi waktu aja. Insyaallah lebih bermanfaat daripada senam jari tiap hari. Oke, materinya apa ini maunya? Biar urut aja. Yang pertama apa? Yang laporan pasal 21 gitu. Itu kan paling lambat tanggal 20 Januari 2021 untuk laporan bulan Desember ya. Dulu itu tiap bulan kan lapor PPh pasal 21. Kemudian sejak 2018 tidak perlu lapor kecuali laporan bulan Desember. Ya, kecuali laporan bulan Desember yang dilaporkan mulai Januari sampai tanggal 20 Januari 2021 atau tanggal 20 Januari tahun berikutnya setiap tahun, kecuali kalau di bulan-bulan yang berjalan Januari sampai Desember itu ada pembayaran yang terkait dengan honor kegiatan ya. Jadi kalau misal ada bantuan BOP yang monggo salam nih baru mulai ya Pak. Jadi kalau ketika di tengah bulan-bulan Mei atau bulan Juni ada karena honor yang harus dipotong pajak, nah itu baru laporan pasal 21. Tapi kalau nggak ada ya nihil aja kan, biasanya nihil ya. Nah, biasanya nihil atau rapelan di akhir tahun. Nah, ya, kita anggap aja laporannya nihil karena penghasilan tidak kena pajak. Untuk kita nyebutnya pegawai ya, kalau yang di TK itu kerjanya udah tahunan kita anggap sebagai pegawai tetap. Itu kalau penghasilannya dalam 1 bulan itu 4,5 juta. Jadi kalau kurang dari 4,5 juta ya nihil. Iya, seperti itu. Kalau yang ibu-ibu yang tiap bulan atau 3 bulan atau sedingai nama sertifikasi dipotong pajak, itu bukan gaji, itu tunjangan ya, tidak. Jadi kalau gaji kita nyebutnya itu kalau tanggal 1 itu gajian. Kemarin tanggal 1 udah gajian belum? Saya juga belum soalnya. Jadi bukannya punya nggak honor ya, bedakan. Jadi kalau setiap tanggal, anggap aja setiap tanggal 1 itu gajian, orang lebu sebulan tapi pas tanggal 1 menerima gaji, itu namanya gajian ya. Honor itu sebenarnya hanya istilah aja kalau terkait dengan tunjangan atau kegiatan. Misal kalau guru SD, SMP, SMA itu ada kegiatan ujian nasional jadi panitia, itu kan dapat honor ya, itu bukan disebut gaji. Makanya kalau yang gaji itu kalau yang tanggal 1 gaji itu menerima, itu disebut gaji. Kenapa tadi saya sebut 4,5 juta itu memang itu batasan penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau
kurang dari itu nggak bayar pajak atau pasal. Khusus untuk ibu-ibu, apapun statusnya, dia adalah kalau wanita kawin, maka ketika untuk laporan pajak pribadinya maka itu disebut tidak kawin, karena penghasilan dia itu ditanggung oleh suaminya, ya. Jadi dia nggak bisa ngambil tunjangan tambahan. Kalau kayak PNS itu kan ada tunjangan istri, tunjangan anak gitu ya. Tapi kalau pajak itu wanita kawin statusnya adalah menanggung untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kecuali kalau dia janda, baik mati atau cerai hidup, kemudian anaknya ikut dia, maka tunjangannya ikut ke ibunya bisa. Tapi ketika dia nikah lagi, kembali lagi statusnya bahwa dia itu menanggung untuk dirinya sendiri, karena dia ikut ke suaminya. Walaupun praktek di lapangannya tidak seperti itu, ya. Terutama untuk yang ibu-ibu PNS atau ibunya PNS, sama-sama PNS tapi pangkatnya tinggian ibunya, biasanya tunjangannya ikut ibunya gitu kan. Padahal sebenarnya tidak boleh, karena tetap kepala keluarga adalah suami. Jadi hal seperti itu bisa kejadian karena kenapa? Kantor kami itu kan kadang ada anak setan atau dari penerimaan sarjana, istrinya pangkatnya lebih tinggi, kemudian diikutkan ke istrinya, maka ketika suaminya pindah kantor itu dianggap bujang gitu, karena itu salah sebetulnya. Makanya seperti itu. Nah, sekarang diperbaiki. Makanya saya kalau penyuluhan sering banget mengingatkan, kalau untuk ibu-ibu yang pertama berkeluarga, suaminya sudah punya NPWP, mending dihapus aja. Jadi tidak punya kewajiban laporan tahunan seperti itu. Itu lebih mudah. Pak, ini kan itu hanya sertifikasi masukin nomornya suaminya itu selesai. Nggak perlu bikin, karena nggak perlu bikin laporan tahunan. Oke. Itu untuk pengantarnya dulu aja. Sekarang yang paling cepat itu laporan pasal 21, itu hanya ngisi 1, 2, 3, 4 ya, hanya 4 lembar. Ya, hanya 4 lembar. Yang pertama halaman induk ya, di atas itu biasalah nama, NPWP, sekolah, nomor. Nah, untuk bulannya diisi 12 2020. Bulan ini udah nyetak banyak ya? Oh ya, nanti bisa. Kalau yang biasanya sih kalau di kantor pajak semuanya dipakai yang 3 ini. Yang lembar terakhir yang satu-satu itu seringnya dikurang, jadi yang cetaknya 3 lembar. Hanya 3, yang lembar ketiga double ya. Karena nanti Iya, cetaknya sih. Apa ini punya menawar udah diisi? Iya, bener. Jadi yang dipakai itu kalau yang laporan rata-rata TK itu kan izin sedikit, itu hanya formulir 1721 yang halaman 1 sama yang ada halamannya tanda tangan ya, halaman 2. Yang Romawi 2 ya. Romawi 2-nya itu 2. Nah, ini Romawinya 2 karena nanti akan isi ya satu masa pajak sama tahun pajak. Iya. Nah, ini yang halaman ininya kan ada satunya lagi yang ada tanda tangannya. Oh, ini ya udah, ini gue contoh ya. Ini nggak boleh ya, harus beda-beda. Ini ya. Iya, ini kan di scan. Terus kalau nyetek plus harus di sini udah ada tulisannya area step plus. Nah, karena nanti akan di scan sesuai tanda hitamnya ini, kotak hitam. Iya, jadi jangan bolak-balik, terlalu mirip. Kalau datang ke kantor dikasih sih. Tapi kan sekarang ongkosnya ke kantor sama nyetak sendiri, murah nyetak sendiri. Jadi nyetak sendiri. Jadi hanya ini, kemudian halaman 2
Salama Romawi 2 lembar. Ya, itu aja. Jangan lupa kalau ke kantor pajak bawa stempel ya. Ini karena lembaga, karena jangan mau laporannya udah lengkap lengkap sampai sana belum di stempel harus balik, pasti nggak diterima. Kalaupun udah diterima nanti ditelepon lagi suruh balik nyetempel. Jangan mulai misi monggo yang baru datang. Yang pertama itu pojok kiri atas masa pajak itu detik 12, itu maksudnya Desember ya, tahunnya 2020, jadi Des 12 strip 2020. Kemudian sebelah kanannya disilang SPT normal. Ini ambil satu 12/2020 ya, 12 strip 2020. Kemudian sebelah kanannya SPT normal disilang atau dicentang ya. Kemudian isi identitas pemotong itu nomor 1, 2, 3, 4 ya, satunya itu NPWP nya lembaga ya, TK atau KAUD atau apa. Jadi cara penulisannya itu NPWP nya dulu, kemudian stripnya itu 522 strip 000. Cara ngisi yang benar itu kan PP itu ada 15 digit kalau nggak salah. Satu misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 strip 522 strip 000 titik 000. Namanya itu nama lembaga, alamat lembaga, nomor telepon bisa nomor teleponnya lembaga kalau ada, kalau enggak nomor HP. Nah dijawab ya, kalau sekolah boleh, atau kalau ada telepon nomor telepon aja. Emailnya itu email TK-nya ya. Ada yang punya arsip tahun kemarin? Kalau enggak ya Mbak, arsip laporan tahun kemarin. Biasanya pada bikin arsip enggak kalau laporan? bawa. Sebetulnya.
punya formnya asli dari kantor nggak ini kayaknya? Enggak mesti formnya pada juga. Enggak, sebenarnya bawahnya aja. Ini kan PPh-nya itu 6 bulan. 6 bulan kan PP tabungan kan terimanya per 6 bulan. Lalu itu arsip semester 1. Kalau ini sekarang semester 2. Jadi sampai Desember. Berarti relatif isinya hampir sama semua ya. Ya, setiap lembaga kayak gini ya. Jadi setahun 2 kali. Iya, setahun 2 kali. Kalau yang gaji nggak dilaporin di sini ya? Ya nggak maksudnya nggak dilaporin. Berarti saya ngikutin ini aja biar sama. Berarti ini laporannya berarti besok laporan yang honor di BOP sama laporan yang 1 tahun sekali itu dilakukan Desember itu apa? Yang per bulan ini itu? Iya, tapi kalau nggak ngikutin ini aja nggak apa-apa. Ngikutin ini aja, berarti yang gaji nggak usah. Oh, gaji nggak usah. Mestinya gaji itu masuk yang nomor 1 kan? Masuk yang nomor 1 sini. Itu kemarin ada yang aslinya. Oh ada. Itu yang akhir tahun. Iya. Tahun 2 berarti. Ini kurang yang kodenya 1 bulan. Ini kan kodenya 2. Oh, yang kodenya 1 itu. Halamannya yang ini kepotong. Yang ini kepotong. Kan iya, ya kan? Yang kepotong BC ini nggak ada. BC. Itu kodenya juga beda loh, Mbak. Itu kan terjadinya kodenya 2. Kalau yang sama yang kodenya 1. Kalau sudah ada 100 aja Mbak. Lewat kali itu aja. Ini asli dari sana. Iya, ini ini. Yang sana yang ini kan gagal. Oh, emang bukan ini, sini lampiran 1. Beda kodenya beda beda ini satu yang dengan ini pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua. Ya, jadi lampirannya berarti tambah 1, yang 1 ini sama yang 2. Yang 2 itu yang hubungannya dengan karena honor ya. Karena ada pemotongan yang BOP. Tadi saya nggak mikir kalau ada yang BOP, jadi saya nggak. Tadi yang, oke, ulangnya dari awal dulu ya. Tadi ngisi udah ya. Bulan, SPT normal, NPWP, nama, alamat, telepon udah. Nah, kemudian yang nomor 1 itu B1 pegawai tetap, ya. B1 pegawai tetap itu diisi jumlah pegawainya di lembaga itu. Ya, jumlah pegawainya di lembaga itu. Misal ini termasuk tukang bersih-bersih yang digaji pokoknya lah. Yang digaji dari lembaga. Nomor 1 pegawai tetap. Iya. Isi sesuai gurunya. Ya, guru atau tenaga yang ada di situ. Tenaganya dibayar dari siapa ini? Ya. Pegawai tetap. Misal 4 orang, 5 orang, gajinya 200 kali 4 ya 800 itu aja pokoknya. Ya, berapa? Atau yang itu tahunan? Ini pokoknya ini sebenarnya isinya jadi 1. Oh, isinya dari 1. Nah, jadi 1 nanti mencakup semua. Yang ini ya? Ini ada. Oh, bikin apa? Iya, ini
sing iya karo sing lampiran loro piye wis bener. Iki sing lampiran loro. Kok karo? Bisa langsung yang petak nyetak ya, Mbak? Ya cetak ya, cetak ya. Ono berarti. Ah? Anu mirip-mirip soalnya. Iya. Oke ya, yang nomor 1 dulu, pegawai tetap itu jumlah penerima penghasilan itu orangnya ya, jumlah orangnya. Misal ada tukang bersih-bersihnya digaji tiap bulan masuk ke situ. 4 sama tenaga kebersihannya 1 jadi 5. Nah itu kalau sebulan terimanya berapa? Sebulan ini kan kita laporan Desember. Jadi dianggap aja dia itu tiap bulan terima. Nanti tahunnya di totalannya, di totalannya nanti dijadikan tahunan yang 1 tahun. Jadi misal 5 orang, kemudian 200 ribuan berarti 1 juta, jumlah pajak yang dipotong 0 ya. Kemudian seperti ngisi yang monggo. Yang 8 peserta kegiatan itu diisi yang nerima karena honor itu ya, honor karena VOP. Misalnya contohnya Visena ini 3 orang, 3.600.216, nah, seperti itu. Ini mungkin beda-beda gitu, mungkin beda-beda. Sebetulnya pajaknya ini hubungannya dengan punya NPWP atau enggak gitu, ya, punya NPWP atau enggak. Kalau punya NPWP berarti 5%, kalau nggak punya 6%. Tahu 5% atau enggaknya itu di yang jadi contohnya Visena ini yang punya buku ANIPA ya. Di sini kan 6%. Nah, ini kalau di sini nyantumin NPWP, kalau suaminya punya cantumin nomornya suami, tarifnya 5%. Kalau ini suaminya bikin NPWP belum jadi. Tidak ada masalah. Apapun statusnya, mau pengangguran mau apa enggak. Asal nyantumin nomornya suami, tarifnya 5%. Promas ya? Ya. Jadi di sini nanti tarif. Nanti isinya loro ya, sini sama sini. Ya. Yang ini buat yang bulanan, ini yang VOP yang bawah. Kalau ada pembayaran, toh. Maksudnya kalau ada pembayaran, misal November ada yang bikin laporan. Tapi kalau nggak ada, ya nggak lapor kan. Tapi kalau VOP kan berarti yang bawah. Iya. Oh. Karena kegiatan. Berarti yang nomor 8 ya Pak? Jadi ini Yang VOP itu tadi nomor 8. nomor 8. Nanti dulu ya ini kebetulan loncat-loncat dari Jumlah penghasilannya berarti beda ya, yang VOP sama yang bulanan. Yang Ini beda. Ya kan? Kita bulanan tipenya berapa kan? Mungkin beda geser sama- Bu sini Bu, pasang. Grafik ya? Tengah sini nggak apa-apa tengah. Di sini anu Sini aja, sini aja. Sekalian biasanya sekalian buat. Aja sek-sekan. ompol-ompolan ini. Ya, yang dari awal dulu aja ya, dari awal. Yang 1 itu kalau yang bulanan, yang 8 kalau ada kegiatan atau VOP lah kalau di TK itu. Nah, ya. Jadi kalau ada pembayaran ini baru lapor. Kalau semisal dalam 1 tahun tidak ada VOP, lapornya hanya di Januari kok. Ya Desember ini Ya, kok. Desember, ya. Ya. Ini kalau di nomor 8-nya kalau ada pembayaran. Atau semisal tiap bulan itu ternyata bayar, maka tiap bulan harus lapor. Ya kalau tiap bulan bayar berarti tiap bulan harus lapor. Tapi kalau ini Kalau nihil nggak usah lapor. Pokoknya gitu aja intinya. Kalau dalam setahun nihil lapornya hanya di bulan Desember, di bulan Januari lapornya. Sekarang ini gitu aja. Jadi kalaupun nggak ada yang dibayar Desember tetap lapor. Yang lapor hanya halaman 1, 2 sama yang ini bahkan dicetak. Ini tas sebetulnya kalau nggak ada yang dibayar ya. Ini karena ada yang dibayar jadi tambah 1 yang Romawi 2. Iya.
Jadi mungkin beda sekolah ada yang nggak dapat BOP, ada nggak? Dapat semua. Semua ya. Dapat semua berarti besok ini laporannya yang ini untuk kita laporan Desember bulanan, terus ini BOP. Ya kalau ada BOP-nya. Iya, ada BOP-nya. Jelasnya. Hari ini berarti Pak. Ya, sebenarnya Pak. Dan nomor 1 tadi jumlah pegawainya 5 orang, semisal honornya semisal 5 orang itu totalnya bayarnya 1.200.000 berapapun lah, nanti dengan yang lebih tahu. Beda lembaga mungkin beda jumlah honornya, pajaknya 0 ya, jumlah pajak dipotong yang kolom 6 itu 0. Kemudian nomor 8 peserta kegiatan. Nah ini semisal ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 itu mau baca terus total brutonya berapa, pajaknya berapa, itu beda-beda. Bisa kan tidak semua TK lembaga itu jumlah yang terima sama kan. Nah, Terus itu Pak, itu kan dihitung per bulan ya Pak, global. Kalau BOP kan global terimanya. ini kan dasarnya dari sini aja. Dari yang perorangan itu ya. Ya dari bukti pemotongan. Berarti global. Ya memang bruto global. Hanya nanti bedanya di sini nyantumin NPP enggak. Oh gitu ya. Kalau nyantumin NPP pas pajaknya 5%. Ya, kalau enggak nyantumin 6%. Jadi ini penghasilan besar tanam. Ya, jadi kalau mau urut itu sebetulnya ngisi ini dulu, ini selesai, Baru ngisi Romawi 2. Ya, ini selesai baru ngisi Romawi 2. Kalau Romawi 2 selesai baru ngisi nomor 8. Itu kalau mau urut dari belakang. Nah, ini tadi kan kita loncat. Nah. Terus kalau yang Romawi 4 itu daftar setoran. Ini diisi kalau ada setorannya, karena ini ada BOP jadi mesti ngambilin ini. Nah, jadi gitu. Kalau kosongan semua hanya 1, 2 sama yang Romawi 1 yang ini. Tapi karena ini ada ngelaporin BOP jadi harus mengambilkan bukti setornya. Jadi banyak nanti. Satu setnya itu harus semua. Makanya harus urut. Oke, udah ya, depannya itu kemudian halaman yang keduanya di sini difotokopi bolak-balik. Nanti jangan dibolak-balik. Ini diperhatiin. Ya, itu yang C, D itu nanti dilewati dulu aja. Langsung ke bawahnya itu pemotong. Ya, pemotong itu dicetak pemotong, kemudian NPWP-nya itu adalah NPWP yang tanda tangan. Bendera boleh. Boleh tanda kelas suara boleh. Tapi yang tanda tangan mestinya ya, kalau yang mau bener yang tanda tangan. Di sini contohnya punya ini di siapa tuh? tanda-tangan orang daerah. Oh ya, Bu benar nih. Jadi yang tanda tangan Bu Umu Anifah, tanggalnya tanggal misal tanggal sekarang nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu tanggalnya itu harus kalau sudah dibayar. Ini BOP sudah dibayar nih? Ya. Nah, sudah dibayar. Nah, itu tanggalin sekarang boleh tanggal 2. Kalau kan ada yang bayarnya itu sebenarnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau Desember itu paling lambat tanggal 10 Januari. Tapi biasanya kalau lembaga-lembaga itu diterima langsung bikin billing langsung bayar gitu. Iya. Ya, jadi kenapa tadi saya bilang tanggalnya itu harus diikuti setelah dibayar minimal sama. Tapi kalau ini laporannya Desember harus di bulan berikutnya mesti di tanggal tanda tangannya harus Januari. Jadi NPWP-nya ini kalau nggak ada berarti 000, namanya nama yang tanda tangan, tanggalnya tanggal ketika tanda tangan, tempatnya Cilacap, terus tanda tangan stempel ini tanda tangan stempel. Nah ini maksudnya selesai. Nah, sekarang loncat ke Romawi 6 ya, dan nanti urut ini sebenarnya dari Romawi 6 dulu tapi tidak apa-apa. Kita dari depan dulu tadi. Sekarang dari Romawi 6 dulu. Romawi 6.
Ini memang bukti pemotongan ya. Ini karena ibu-ibu cerita bayar pajak untuk honor ya dari BOP, makanya ada Romawi 6-nya. Kalau enggak, enggak. Ini karena ini ada yang bayar, maka harus dilampirkan. Ada nggak dicetakin nggak Mbak? Ada. Romawi. Aku dulu orang ya kayak gitu, ini dibalikan enggak? Iya. Seperti ya ini sebenarnya nggak dibalikan nih, karena rekapannya itu di lampiran 2. Lampirannya di lampiran 2 tentunya. Jadi sebenarnya bener, tapi kadang kantor males karena tetap banget kan. Iya. Ada yang Iya deh. ada yang diulangi. Iya, enggak apa-apa. Oke lah, kita buat pengetahuan aja ya. Buat pengetahuan aja enggak apa-apa. Berarti kantor nanti nggak minta. Kalau misal minta tinggal bikin jenengan sudah tahu urutannya. Ini sama nomornya ini, monggo aja caranya formatnya seperti apa. Kemudian NPWP ini dicantumin NPWP-nya yang nerima atau suaminya boleh, NPWP-nya suami atau NPWP-nya bersangkutan kalau ada. Kalau nggak ada berarti 000. Kemudian namanya, alamat, wajib pajak luar negeri tidak, lewat aja. Nah, kemudian di sini udah ada kodenya, jumlah brutonya ini nominalnya yang diterima. Misal di sini contoh 1.200.000, dasar nilainya 1.200.000. Ini maksudnya sebetulnya kolom sini tarif lebih tinggi 20%, data ini dicentang gitu ya, disilang atau dicentang. 6% itu yang kolom tarif. Ini bukan diisi 6%. Ya, tapi ini disilang bahwa menandakan bahwa dia NPWP-nya 0. Kalau di sini nyantumin NPWP, di sini biarin aja tarifnya 5%. Kalau sininya 00, maka sini disilang tarif 6% gitu. Kalau sini nyantumin, sininya enggak usah disilang, isi 5% gitu. Oke. Nah, sini identitas pemotong udah sama aja benar. Oke. Ada pertanyaan yang terkait ini, dan nanti jangan ngerti urut-urutannya. Itu pas kemarin saya laporan terakhir yang itu sama petugasnya nggak usah dilapor. Iya kan? Ya, nggak usah dilampirkan ya. Ya, ini buat sebetulnya buat alat bantu cara ngitungnya gitu, urutannya gitu sebetulnya. Jadi mau bikin ini misal 10 lembar pun, bikin ininya 1.